Ratu cantik ini tidak memiliki kesalahan, tapi akan dipenggal. Ini karena peraturan raja, yang ingin menjaga kesucian ratu. Setiap hari dia menikahi satu orang ratu. Keesokan harinya ratu itu akan dibunuh. Raja Baghdad memiliki banyak wanita, tapi wanita-wanita ini tidak ada yang dia cintai. Raja hanya mencintai ratunya. Setiap hari raja mengungkapkan rasa cintanya. Pemerintahan yang hancur ini membuat Perdana Menterinya menjadi cemas. Demi masa depan negaranya, dia mengorbankan dirinya sendiri dengan berselingkuh dengan ratu. Mengetahui itu, raja sangat marah. Perdana Menteri memberi penjelasan. Saya mengorbankan diri, membuktikan kepada raja, tidak ada cinta yang abadi. Dan lebih baik raja konsen kepada urusan negara. Kemudian, untuk membuat mereka tetap setia, raja cukup mengganti satu wanita setiap hari. Mendengar itu, raja pun menganggukkan kepala, dan setuju dengan saran Perdana Menteri. Raja pun berencana menikahi putri Perdana Menteri. Ternyata badut itu adalah Perdana Menteri sendiri. Saat dia sedang khawatir, tiba-tiba saja di jalan dia melihat ada perdagangan budak. Dia pun melihat budak itu dengan teliti. Raja pasti akan menyukai wanita ini. Perdana Menteri membeli wanita itu dengan harga tinggi, dan menjadikan wanita itu putri angkatnya, menggantikan putri kandungnya menjadi seorang ratu. Zada melompat sepanjang malam, tapi tidak ada yang terjadi antara dia dan raja. Dia bukanlah wanita sembarangan. Keesokan harinya sesuai rencana, pengawal ingin memenggal kepala Zada. Zada baru menyadari, dia dijebak oleh Perdana Menteri. Dia mengancam Perdana Menteri, cepat lepaskan saya, kalau tidak, masalah identitas saya akan saya bocorkan. Akhirnya Perdana Menteri mengembalikan Zada pada pedagang itu. Zada mengambil satu buah cincin. Aladin yang sedang duduk di jalan berniat membelinya. Demi menghindari kejaran pengawal, Zada mengikuti Aladin pulang ke rumah. Siapa sangka Aladin yang duduk di atas tumpukan sampah tidak pernah makan. Dengan pikiran dia akan kenyang, Zada mencari makanan di tempat sampah. Dia menemukan sesuatu yang dapat dijual. Dia melihat sebuah teko ajaib, kemudian menggosoknya agar bersih, dan menukarkan dengan uang. Tiba-tiba teko itu mengeluarkan api. Seseorang yang memakai jas turun dari atas langit. Dia berkata mulai sekarang Zada adalah majikannya. Dia adalah jin, dia dapat mengabulkan semua keinginan Zada. Zada langsung meminta apa yang dia inginkan. Saya ingin makan kaviar abalon. Jin pun berkata kepadanya, kekuatanku ada batasnya, hanya dapat mengabulkan apa yang ada di dalam teko. Zada pun akhirnya hanya meminta secangkir teh. Lalu Jin memberikan dia seteko teh, dan juga sepotong kue coklat. Zada dan Aladin menikmati makan malam mereka. Keesokan harinya saat Zada bangun, dia ditangkap oleh pengawal. Zada meminta Aladin menggosok teko ajaib itu. Teko itu mengeluarkan asap dan membuatnya kaget. Aladin mengendari sebuah motor dan menyelamatkan Zada. Mereka pun terdampar di gurun pasir. Aladin memutuskan untuk tinggal di gurun. Dia ingin menjadi seorang filosof. Dan Zada akhirnya kesepian. Raja merasa ada yang aneh. Agar tidak ada yang mengkhianatinya, dia bersumpah kepada langit. Tiap hari dia akan menikahi seorang ratu. Lalu besoknya ratu itu akan dibunuh. Dengan begitu dia dapat menikah lagi. Zada mencoba melarikan diri, agar raja tidak dapat menikah lagi. Raja meminta pengawal mencari Zada. Takut Zada akan kabur lagi. Raja mengurungnya. Zada kembali menggosok tekonya. Tiba-tiba sebuah pesawat datang. Dan Zada berhasil selamat. Tidak disangka dalam perjalanan pesawat itu kehabisan minyak. Zada melompat ke bawah, jatuh di pelukan seorang kakek. Kakek ini melihat Zada dan merasa tersentuh. Dia mengajarkan Zada tarian. Zada yang memiliki bakat, membuatnya cepat belajar. Mereka pun menari dan menghasilkan uang. Ternyata saat sedang menari, pengawal mengejarnya. Zada dan kakek melarikan diri. Dengan sebuah perahu kecil berlayar ke tengah pulau. Tiba-tiba kapalnya bobrok. Mereka hanya bisa duduk di atas papan, menunggu penyelamatan. Di sisi lain, raja masih mencari Zada. Dia belajar berkomunikasi dengan seekor burung, berharap burung ini dapat menemukan Zada. Raja bahkan mencari penyihir, dan melihatnya dari bola sihir. Di mana Zada berada?
Zada mengajak kakek masuk ke dalam teko ajaib, lalu pergi ke abad ke-20 di mana Jin berada, dan melihat acara TV. Jin mengembalikan mereka. Perjalanan pulang mereka mengalami badai kencang. Kakek terjatuh ke dalam air dan mati. Zada bertahan di tengah badai selama 1 malam. Keesokan harinya dia bertemu dengan kapal yang lewat. Dan dengan pengalamannya, dia mencari pemandu kapal. Berpakaian seperti seorang kapten kapal. Tubuhnya berubah seperti pria kuat. Awak kapal menuruti perintahnya. Setelah kapal sampai di tepian, Zada yang kelaparan, mencuri buah di sebuah istana. Tidak disangka pemilik istana itu adalah raja. Raja telah menunggunya selama setahun. Menunggunya kembali. Dia ingin Zada menyukainya. Zada terharu mendengarnya. Memakai pakaian ratu. Dan berbaikan dengan raja. Raja melepaskan tahtanya. Dan pergi bersama Zada. Mereka berkelana selama 1 tahun. Membuat mereka kehabisan uang. Raja pun berubah menjadi seorang pesulap. Dia belajar cara menyulap. Demi mencari uang. Perdana Menteri datang mencarinya. Dia berharap raja mau pulang bersamanya. Sekarang raja hanya ingin hidup bersama Zada. Dan tidak ingin pulang menjadi raja. Perdana Menteri mencuri teko ajaib. Dia memberitahukan ke semua orang Zada seorang penyihir. Dan Zada telah menipu raja. Semua orang pun mempercayainya. Karena itu, Zada pun ditangkap. Lalu dikirim kembali ke istana. Perdana Menteri berubah menjadi jahat. Dia meminta kepada Jin untuk menghilangkan raja, agar dia dapat menguasai dunia. Teko ajaib jatuh ke dalam laut. Perdana Menteri kembali ke istana. Dia mengumumkan bahwa raja sudah mati. Dia akan menggantikan posisi raja. Di sisi lain, ikan di laut menelan teko ajaib itu. Kemudian seseorang menangkap ikan itu. Setelah ikan itu dipotong perutnya, teko ajaib itu dibuang. Kemudian seekor burung membawanya ke sarang. Burung itu menyalakan teko. Lalu Jin bergegas mencari Zada. Melihat Zada dalam bahaya, Jin memindahkan tentara penyelamat. Keesokan harinya saat Zada akan dipenggal, Zada dengan tenang bersandar di atas papan kayu. Eksekutor merapikan rambut panjangnya. Seorang anak kecil bertanya, apa kesalahan yang dia lakukan? Tapi tidak ada yang tahu. Zada mengangkat kepalanya. Kemudian menceritakan pengalamannya. Ternyata kisahnya terlalu menarik. Pengawal meletakkan pekerjaan mereka. Duduk dan mendengarkan ceritanya. Saat kisah itu akan berakhir, Perdana Menteri datang, meminta pengawal cepat memenggalnya. Semua orang protes. Kita ingin mendengarkan kisah. Zada menyerah. Dia meminta eksekutor segera memenggalnya. Tapi eksekutor tidak dapat melakukannya. Semua orang menangis. Akhirnya Perdana Menteri sendiri yang mengeksekusinya. Saat bersamaan Raja dan Jin duduk di atas karpet ajaibnya, dia muncul di hadapan semua orang, mengungkapkan kejahatan Perdana Menteri, dan menyelamatkan Zada. Akhirnya Jin berubah menjadi Perdana Menteri. Semenjak itu Raja dan Zada hidup bahagia selamanya.